Supply Chain Management dibuat oleh Wilson NIM 3220012 kelas 1 PT 1. Pendahuluan. Perusahaan pastinya akan mencari laba atau keuntungan yang banyak dan bisa seefisien mungkin. Jadi perusahaan akan memakai cara supply chain management. Apa itu supply chain management? Jadi kita akan mencari tahu di PowerPoint ini. Landasan teori. Supply chain management atau manajemen rantai pasok merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah perusahaan. SCM yang baik mengindikasikan daya saing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. Pengelolaan dan pengendalian supply chain management mencakup material atau bahan mentah, pembayaran, informasi dari pemasok ke produsen, dan dari pedagang grosir ke konsumen. Cakupan manajemen rantai pasok juga mencapai administrasi harian, operasi, dan juga logistik perusahaan. Supply chain management. SCM adalah kependekan dari supply chain management. SCM adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengelolaan informasi mulai dari customer hingga supplier. Tujuan supply chain management menyelaraskan antara suatu permintaan serta penawaran dengan secara efektif dan efisien, mendapatkan laba atau untung yang banyak dan efisien. 3 komponen utama dari supply chain management. 1. Upstream supply chain management meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufacturing dengan para penyalurnya dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka. Internal supply chain management meliputi proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keuangan organisasi tersebut. Downstream supply chain management meliputi aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Proses supply chain management. 1. Customer. Mata rantai pertama yang melakukan permintaan pesanan produk yang ditawarkan oleh pelanggan. 2. Planning. Perusahaan akan menyiapkan perencanaan produk untuk menghasilkan produk sesuai customer mau. 3. Purchasing. Perusahaan akan melakukan pembelian bahan baku dan bahan lainnya serta mengatur tanggal penerimaannya. 4. Inventory. Bahan baku dan bahan lainnya disimpan di dalam gudang sebagai inventory. 5. Production. Bagian produksi yang akan mengelola bahan baku dan bahan lainnya yang telah dipasok sehingga menjadi barang yang dimau oleh customer. Transportation. Barang yang sudah dibeli akan dikirim ke gudang dan menunggu jadwal pengiriman ke customer. Permasalahan supply chain management. Distribusi konfigurasi jaringan, strategi distribusi, informasi, manajemen inventaris, aliran dana. Fungsi supply chain management secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi bahan jadi. Sebagai mediasi pasar, memastikan apa yang disuplai sesuai dengan apa yang dimau oleh customer. Strategi supply chain management membangun hubungan pemasok, meningkatkan respon pelanggan, membangun keunggulan kompetitif untuk saluran berorientasi produk, memperkenalkan solusi SCM, dan memungkinkan teknologi informasi. Kesimpulan, supply chain management dipakai perusahaan untuk mendapatkan laba atau CF
dan seefektif mungkin. Ada 3 komponen utama dalam SCM, yaitu upstream supply chain, internal supply chain, downstream supply chain. Ada 2 fungsi dalam SCM, secara fisik dan secara mediasi pasar. Ada 6 proses SCM, yaitu customer, planning, purchasing, inventory, production, transportation. Organisasi yang memakai SCM. Unilever. Proses supply chain Unilever memanfaatkan 8 disiplin ilmu, yaitu teknik, manufaktur, pengadaan, logistik, layanan pelanggan, perencanaan, kualitas, dan keamanan. Di supply chain, Unilever tidak hanya berusaha untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dengan memproduksi produk-produk terbaik, namun juga memprioritaskan keamanan saat bekerja. Pabrik kami selalu dikelola sebagai lingkungan yang aman dan nyaman untuk bekerja dan berinovasi, karena karyawan kami adalah aset yang penting bagi perusahaan, kata Unilever. Daftar pustaka. Terima kasih.